Kowe ganti kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Revaldi Akbar Septian. Revaldi Akbar Septian. Acara selanjutnya ngemis dari Revaldi. Ayo. Revaldi umurnya berapa? Berapa ya? Lali ya. Umurnya lali. Bapakmu jenenge sapa? Ndak punya bapak kok. Ora duwe bapak? Nggih. Lho kok iso? Lah bapake minggat. Oh, Tenan. Nggih, sabar. Bapakmu minggat le? Nggih. Dari umur berapa? Wit bayi. Wit bayi. Nggih. Mbokmu teko ora iki? Entene mbahe kula. Loh, lah mbokmu ning ndi? Kerja Kerja ning ndi? di sana. Sana mana? Sana. Lah sana mana? Ya, Bandungan apa ngendi ngono lho? Mbokmu kerja ning ndi? Ndak tahu. Ora ngerti. Wah, kemesake mencah iki. Cita-citamu pengen dadi apa? Ya kayak sampean Gus Miftah. Bagus. Ya sabar le ya. Wis tak takoni. Kowe iso pelajaran sejarah apa ora? Ngertose presiden. Ya wis. Sebutke presiden nomor 1 sampai nomor 7. Soekarno. Soekarno betul, pinter iki. Soeharto. Soeharto betul. Habibie betul. 4. Gus Dur. Gus Dur 5. Megawati. Megawati 6. SBY. SBY 7. Joko Widodo. Joko Widodo. Kose. Urung. Masuk ke gini loh, diulangi tapi nganggo bapak. Ojo sing lupan. Bapak Soekarno no ya, sing sopan. Karo pemimpin harus sopan. 1. Bapak Soekarno. Ah, pinter. 2. Bapak Soeharto. Pinter. 3. Bapak Habibie. Bapak Habibie. 4. Gus Dur. Ah, pinter. 5. Bapak Megawati. Bu. Wedok. Nah sampean mau ngomongin kon bapak. Lah wedok ya Bu lho. 6. Joko Widodo. Bapak. Oh, Bapak Joko Widodo. 6. Bapak Bapak SBY. 7. Bapak Joko Widodo. Eten 8 lho. Sopo sing nomor 8? Prabowo. Kuwi calon presidenku. Nggih. Oh yang ngefan. Kula ngefane kali sampean kok. Yo, kowe ngefane karo aku. Nggih. Ya, aku sudah dadi kiyaine Prabowo. Lah tak kaya duit dikitu apa? Nggih. Top FF tak ajar kowe. Biasane kula ke gawe nek boten top FF ya ML. Cah cilik Mobile Legend iki lho. Ya Allah, aja nggih tuku sing manfaat ya tak kaya duit ya. Sarung. Ya sarung. Engko lah tak kaya ngeslot matamu slot iki lho. Lah sarunge sampean to. Lah iki mau jaluk aku muda goblok. Iki sudah pinter iki, semoga-moga saya dimong kondang ya Lia. Nggih, amin. Manfaat uripmu ya. Lah tak kaya duit ditabung apa dicelengi? Diceleng gitu. Jangan ditabung. Makanya ada bayi tabung, rano bayi celeng. Mawon. Ayo, tak kaya duit. Cair nggih. Kowe selawatan dhisik, Jal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
Bareng-bareng ayo, malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara pengajian akbar sedulur Mas Hernanda yang bertempat di lapangan sepak bola Gliyut Ngelimut Desa Donoharjo, Kecamatan Gonoharjo, Kecamatan Ngelimbangan, Kabupaten Kendal. Yang berbahagia Bapak Ibu warga masyarakat Ngelimbangan Kendal rahimakumullah. Beli bawang keliru merica, Gus Miftah datang dengan membawa cinta. Makan gorengan, minumnya susu. Hai orang Ngelimbangan, I love you. Alhamdulillah, malam hari ini kita semuanya atas izin Allah bisa bersama-sama satu acara yang dikemas dengan sedemikian rupa sehingga hadirlah di lapangan ini wajah-wajah bahagia. Kenapa wajahnya bahagia? Karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Siapakah yang ditunggu? Aku. Malam hari ini alhamdulillah acara ini akan menjadi salah satu yang ditampilkan di acara TV saya, Jalan Dakwah Gus Miftah, yang tayang setiap Sabtu dan Minggu jam 12 siang. Lah krunya masnya ini, Jalan Dakwah Gus Miftah, sampai di belakang itu BTV. Tepuk tangan untuk BTV. Ibu bapak yang saya muliakan, terima kasih Mas Hernanda atas pelayanannya kepada semua yang hadir. Saya tadi masuk dari bawah susah amat, sudah jalannya sempit, bakulnya banyak.
Mobil saya digebrak-gebrak. Gus, buka Gus. Saya pikir apa yang dibuka? Apa nih Bu? Sarungnya Gus. Perjalanan yang luar biasa. Terima kasih Mas Hernanda. Pesan saya cuma satu, supaya penampilanmu lebih keren, perutmu jangan terlalu besar. Karena cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil. Nggak percaya? Ayo kita sepil. Wih, kursi ini digelimpang-gelimpang kayak ngapa tuh? Lah, yora no manfaatnya toh. Umpel-umpelan yora apa-apa nggih. Pembatasnya kok ngenyek banget, kursi dimberuk kayak gila yang ngenyek banget tapi. Kamu jangan sia-sia dengan kursi. Di situ kursi dirobohkan. Padahal Mas Hernanda bikin pengajian untuk cari kursi. Ya. Oh, niku bapak-bapak sing ning kono daripada jerabing lungguh ning kene ra apa-apa. Ora apa-apa. Oleh sing ora ngolehi sapa. Kayak mbok-mbok kayak maju kene ya ora apa-apa kene. Santai mawon. Apa-apa. Lek rasa mak sempriti bene wae jarke wae. Ora. Karena yang di belakang yang belum maju masih banyak. Ini lapangan apa Mas Hernanda? Sepak bola. Tapi belum jadi apa? Baru buat ini. Ayo sudah duduk Bu. Dah boleh maju tapi duduk. Kenapa Bu? Ketutup sound system. Ora urun ngatur-ngatur. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan jun kecuali untuk beribadah. Artinya tugas pokok manusia ada di dunia itu untuk ibadah. Ibadah sendiri dibagi menjadi dua. Satu ibadah mahdhah, yang kedua ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah, ibadah yang sudah Allah perintahkan, sudah termasuk ketentuannya. Seperti sholat, puasa, haji, sedekah, zakat, dan lain-lainnya. Sementara ibadah ghairu mahdhah adalah ketika amal dan perbuatan kita mengandung kebaikan, hampir semuanya bisa dipastikan itu adalah ibadah ghairu mahdhah. Maka di dalam menjalani kehidupan ini hendaknya kita sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Makanya saya itu punya prinsip. Saya itu hidup seperti kereta api, tetap berjalan di atas relnya, jangan berhenti sebelum sampai tujuan. Ada yang menghalangi, rintangan, tabrak. Selama kita berada di atas rel. Makanya orang hidup itu hanya dengan 3T. Apa Mas? 3T. Apa itu 3T? Tekati, tekuni, telateni. Iling-ilingan. Tekati, tekuni, telateni. Makanya memang benar, modal yang paling besar adalah nekat. Kowe mbiyen lahir wis sugih apa cek kiri? Wong tuamu sugih apa kiri mbiyen? Biasa Pak. Oh biasa. Jualan nasi apa? Jualan apa? Nasi. Nasi.
Wong-wong ki lucu. Bu, kenapa kok jualan sego goreng untuk mencari sesuap nasi? Lah ya goblok to kuwi. Dodolan sego nggih golek sego. Tapi bakul sego goreng ki lucu. Wong sego wis mateng kok sik digoreng. Minyak larang. Saya paling males kalau beli mie ayam. Saya kemarin beli mie ayam, nggak ada minyak, tinggal ayamnya. Saya tanya kok nggak ada minyak bu, mumpun ditutuli ayamnya. Modal nekat. Ibu bapak yang saya muliakan, tapi saya tahu, mesti bapakmu lah dodolan sego ora tau dihitung. Dihitung ya kesuwen kok siji loro. Wong Jawa ki keren nggih. Satu piring namanya nasi, kalau cuma satu namanya upo. Sing jero irung jenenge. Ibu bapak yang saya muliakan, saya sampaikan begini. Kerja itu ibadah. Rezeki itu jatah. Kere itu bukan dosa. Kaya itu tidak wajib. Sing penting ngadeg jejeg, fokus karo tujuan uripe dewe. Tetaplah semangat. Kula wangsuli cara basa Jawa nih. Tekati, tekuni, telateni. Kerja kuwi ibadah, rezeki kuwi jatah, kere ora dosa, sugih ora wajib. Sing penting ngadeg jejeg, fokus karo tujuan uripe dhewe. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Di zaman yang serba modern, seolah-olah kaya itu menjadi wajib. Sehingga ketika kita melihat seseorang, barometer kesuksesan itu pasti dilihat dari hartanya. Saiki Hendra ke wis duwe apa, Hernanda ke wis duwe apa. Yang dilihat itunya, mobile wis piro, omahe kaya ngopo. Sehingga seolah-olah sukses itu mesti terkait dengan harta. Saya nggak sepakat. Saya punya teori Bapak Ibu adik-adik sekalian. Kalau Anda beli gorengan itu pasti dapat lombok, tapi kalau Anda beli lombok belum tentu dapat gorengan. Ayo iling-ilingan. Lak tuku gorengan mesti entuk lombok, tuku lombok ora entuk gorengan. Jarang tau tuku lombok. Pak, Bu, tumbas lombok sekilo. Engko kula bonusi tahu tempe mboten enten. Tapi lak tuku gorengan rasa njaluk mesti diwenehi lombok. Itu menunjukkan apa? Orang kalau fokus ke masalah agama, dunia pasti ngikut. Tapi kalau orang fokus dengan urusan dunia, dia tidak akan pernah dapat akhirat. Maka kewajiban kita hidup itu sak madya nglakoni le. Kenapa? Karena manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang Maha Mampu. Lemune. Jadi manggake monggo Gus, meneng wae. Santet meteng kowe. Panggungnya gede, kiyaine ganteng, kopine gelas angkringan. Kere. Ya kudune ya cangkir sing apik, gelas angkringan. Niki lak teng Yogya sakmeniki regane 5.000. Berarti cangkeme kiai ini regane 5.000. Ning kene pira le? 3.000. Ternyata luwih murah cangkemku ngono. Ibu bapak yang saya muliakan, innallaha yu'ti dunya ila man yuhibbu wa man la yuhibbu. Teko meneh. Kamu naksir aku ya? Kamu udah nikah belum? Oh belum. Bungkus. Ganjel to matamu diganjel. Saya pikir pelan-pelan Pak Sopir. Ternyata pelan-pelan kamu mencintaiku.
Lah wong ngaji kok malah disuguhi mangane kepiye to goblok. Mos aku pengajian karo ngene ora antes. Kamu mau? Miskin. Sabar ngaji dhisik. Ibu bapak yang saya muliakan, kenapa saya itu nggak setuju kemudian dunia itu jadi ukuran keberhasilan seseorang? Ada satu falsafah yang berbeda antara orang dulu dengan orang sekarang. Kalau zamannya bapak Mumbien, Mas Hernanda, itu orang tua dulu kita punya falsafah begini. Mangan ramangan sing penting kumpul. Kenapa? Karena orang dulu itu lebih mengutamakan kekerabatan, paseduluran. Ora ono panganan ora popo, sing penting anak bojo putu iso ngumpul. Sekarang terbalik, Bu. Kalau dulu mangan ramangan sing penting kumpul, saiki diwalik. Kumpul ra kumpul sing penting mangan. Jadi kalau orang dulu mengutamakan kekerabatan, wong saiki mementingkan panganan. Bedanya nomor niku. Maka dulu coba Anda lihat, kalau punya bapak ibu punya anak 5, itu bikin rumahnya ya nggak jauh-jauh, cuman di depannya, di belakangnya, di sampingnya. Nggak ada makan, nggak ada urusan, yang penting kumpul. Kekerabatannya ada, tetapi isinya tidak ada. Tapi mohon maaf, keluarganya bahagia. Kalau sekarang orang lebih berpikir ekonomi, nggak kumpul nggak masalah, yang penting semuanya bisa makan. Makanya kadang-kadang tinggalnya jauh-jauh. Kenapa? Karena yang dia prioritaskan adalah makanan. Maka kemudian yang terjadi apa? Kalau orang dulu banyak yang sakit karena kurang makan. Sekarang banyak orang sakit karena kebanyakan makan. Kurang lirik kowe lah, kurang lirik kowe. Saya dulu itu lebih gemuk daripada Mas Hernanda. Berat badan kamu berapa nih? 90. Saya dulu berat badan saya pernah sampai 108 kilo. Ini kalau saya duduk di kursi ini penuh. Perut saya besar. Jadi penampilan saya kayak preman Tanah Abang. Nah, 108 kilo. Kenapa saya termotivasi untuk kurus? Gara-gara teori yang awal tadi. Wong lanang lah wetenge gede biasanya manuke cilik. Paling mung kaya pentil. Hernanda jawab, nggih Bah, tapi kaya pentil tronton. Tetep wae cilik, lato-latone kisut. Mengkeret. Apa meneh adem-adem kaya ning kene iki. Hilang matamu, hilang. Orang dulu itu banyak yang sakit karena kurang makan. Sekarang banyak yang sakit karena kebanyakan makan. Gue tak untal loh gue. Nah, artinya apa? Memang secara perkembangan zaman, hari ini untuk hidup itu lebih mahal biayanya dibandingkan zaman saya dulu kecil. Dulu saya sekolah itu uang sakunya cuma 25 rupiah. Paling pol 100 rupiah. Anak sekarang uang sakunya berapa le kamu sekolah? 5.000, 10.000. Coba, dulu saya 25 rupiah sudah bisa beli pecel sama dawet. Sekarang mohon maaf, kadang-kadang uang 5.000 aja anak sekarang dikasih uang 5.000, kok cuman segini? Ini menunjukkan apa? Zaman memang sudah berubah, tetapi iman dan keyakinan kita tidak boleh berubah. Kita hidup di dunia ini mohon maaf, sakma dia melaku mawon, menjalani saja. Karena memang kewajiban kita itu ikhtiar, tidak mewajibkan kita untuk sukses. Maka kenapa saya sering mengatakan fokuslah kepada proses, jangan berorientasi kepada hasil.
Karena Allah itu mewajibkan kita untuk berproses, tidak mewajibkan untuk berhasil. Kalau itu terjadi, santai. Kowe nyalon DPR, kowe dadi ya kowe kersane Gusti Allah. Ora dadi berarti wong sakmene mbane ora ana sing nyoblos awakmu. Mila niate kowe ngene iki ngaji wae. Dicoblos yo alhamdulillah, mereka enggak nyoblos kebangetan. Saiki dadi pemimpin sing apik iki gampang kok. Sing penting nyenengke rakyate. Ora gawe susah rakyate. Hadirlah di tengah masyarakat sepanjang tahun, jangan hanya ketika mau pemilu tok. Setuju? Rungokno kupingmu. Nah, fokuslah kepada proses. Bagaimana cara fokusnya? Yang pertama, punya tekad yang kuat, punya niatan yang besar. Orang besar itu berangkat dari mindset yang besar. Leta kandani, saya sering mengatakan apa? Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Anda mungkin mengatakan, saya tinggal ning desa ngene Gus, apa saya bisa jadi orang besar? Sejarah mencatat orang besar justru lahir dari desa. Kalau ngomong desa Mas, tempat saya lahir di Lampung itu satu kecamatan yang paling terkenal dengan malingnya, yang paling terkenal dengan perampoknya, begalnya, namanya Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Itu nggone maling. Makanya kalau saya ditanya, Gus Miftah lahir di mana? Saya lahir di Lampung. Lampungnya di mana? Jabung. Masa Jabung ada kiai? Itu kan tempatnya maling. Tapi faktanya kemudian apa? Banyak orang yang justru lahir dari pedesaan. Pak Harto dari desa. Pak Harto itu lahirnya di desa, menjadi presiden 32 tahun. Kalau ibu-ibu mengatakan, Gus saya hanya tinggal di desa, apakah saya bisa jadi orang besar? Kalau kamu tidak bisa jadi orang besar, kamu mau bekerja, mau berdoa, anakmu jadi besar. Amin. Makanya ibu-ibu duduk di situ ikhlas, walaupun nggak ada lemek, nggak ada terpal, nggak ada kloso, nggak ada tikar. Sudah duduk apa adanya. Insya Allah pulang pengajian saya doakan little body, silite gatel kelebon wedi. Kelebon suket. Pantesan mbok-mbok kan mau kur-kur silet. Lah, tekad itu berangkat dari niat. Maka untuk menjadi orang besar ditata niatnya. Kalau kemudian niat kita baik, gak ada yang bisa melawan kehendak Allah. Contohnya Pak Jokowi. Dulu orang mengatakan gak mungkin orang kayak Pak Jokowi bisa jadi presiden. Tapi ternyata apa? Ketika orang bilang Jokowi ingah-ingih plonga-plongo. Tapi nyatanya Allah berkehendak hari ini Pak Jokowi tercatat sebagai salah satu pemimpin terbaik di dunia. Buktinya apa? COVID-19. Indonesia menjadi salah satu negara yang paling cepat keluar dari pandemi. Dan hari ini Indonesia menjadi macan Asia, termasuk ekonomi yang paling baik di dunia. Kenapa? Jasa dari seorang presiden Jokowi. Dari Solo, dari Jawa Tengah. Dulu seolah-olah kalau jadi presiden itu penampilannya harus gagah, harus anaknya orang top, penampilannya keren. Ternyata teori itu dimentahkan oleh Pak Jokowi. Betul? Ternyata ketika saya tanya rahasianya di mana Bu? Rahasianya ada pada ibunya. Ibunya Pak Jokowi itu ahli tirakat, puasa Senin Kemis seumur hidup. Mbokmu sing ndi? Halo. Gayane ngene tak pikir sungkem karo aku. Bono pamer gelang. Aku baru sadar
Kamu gemuk itu lumrah, ternyata asalnya dari sana. Keturunan apa? Oh, keturunan. Bapakmu yang mana? Almarhum. Udah almarhum. Podo matamu podo gitu. Bukan podo, berarti Mbok Hernanda rondo. Ngono lho. Bungkus. Mbokmu umure piro? Bungkus, men ketemu rondo bungkus. Nyatane ya rondo iso sukses gede-gede ke anak iki napa mboten? Kadang-kadang manusia itu otaknya lucu, Pak. Ada suami istri, anaknya banyak, suaminya mati. Kita mengatakan dengan gampangnya, bapaknya suaminya mati, besok anak-anaknya bagaimana? Kowe iki salah. Anaknya hidup itu bukan karena dia punya bapak, tapi karena Allah berkenan untuk menghidupi. Makanya di awal tadi saya bilang, manusia itu mampu bukan karena dia mampu, tapi karena dimampukan oleh Allah yang maha mampu. Saya itu bisa hadir di sini bukan karena saya hebat, tapi karena saya dimampukan oleh Allah. Jenengan ngundang saya itu karena Allah menutupi keburukan. Asli nih. Oke ya ini lonte aja. 50 matamu 200 yang paling murah kok 50. Murah meriah. Ya karena Allah mampukan. Manusia itu kelihatan pandai, Pak, karena bodohnya ditutupi sama Allah. Kelihatan baik karena buruknya ditutupi oleh Allah. Kelihatan terhormat karena hinanya ditutupi oleh Allah. Makanya kita nggak boleh sombong. Kita tuh nggak boleh, Mas, meremehkan orang. Kayak sesuk. Coba dilihat. Kalau dulu Pak Sigit Kapolri itu zaman di Solo nggak baik-baik sama Pak Jokowi, mungkin nggak jadi Kapolri. Tapi ternyata Pak Sigit dengan Pak Jokowi ketika di Solo, yang satu wali kota, yang satu Kapolres. Ini hubungannya baik. Kemudian Allah takdirkan yang satu jadi presiden, memberikan syafaat kepada Pak Sigit jadi Kapolri. Itu artinya apa, Le? Kita itu anti menghina orang lain, nggak boleh. Makanya kalau saya punya prinsip, Bu, lebih baik saya dihina daripada saya menghina. Lebih baik saya dibohongi daripada saya bohong. Lebih baik saya dibully daripada saya membuli. Lebih baik saya ditipu daripada saya menipu. Betul? Makanya kalau ada santri jamaah datang ke pondok, Pak Kiai kula ditipu, alhamdulillah. Loh kok alhamdulillah? Luwih apik daripada awakmu nipu. Tak takon karo wong wedok. Wong lanang karo wong wedok itu banyak bohongnya, lebih banyak mana? Yang kanan diem dulu, tak tanya yang kiri. Wong wedok, laki-laki sama perempuan bohongnya banyak mana? Laki-laki. Sing kene tak takoni. Wong lanang, laki-laki sama perempuan bohongnya banyak mana? Wedok. Survei membuktikan persoalan fisik perempuan lebih banyak bohong dibandingkan laki-laki. Tapi persoalan hati laki-laki lebih banyak bohong dibandingkan perempuan. Soal hati, Le, wong lanang akeh ngapusine tak kandhani. Wong lanang iki kurang ajar, ning dalan delok cewek ayu akan teriak, "Wow." Pulang lihat istrinya, "Weh, ini." Tapi kalau soal penampilan fisik, perempuan lebih banyak bohongnya dibandingkan laki-laki. Delokan lho. Soal diri penampilan. Orang masalah kuwi, Le, aku kadang-kadang nggak bisa membedakan. Kuwi rai apa papan karambol. Lah didelok saka kene, ya Allah, alis apa galengan? Alis saja, Mas. Itu menunjukkan bahwa perempuan itu nggak bisa diatur oleh laki-laki. Alis ki gaweane Gusti Allah. Dikerok, dilukis dhewe. Seolah-olah lukisane luwih apik tinimbang lukisane Gusti Allah. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya ireng.
Sing jilbabe coklat insya Allah lebih parah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, mindset harus kita tata besar, makanya punya tekad yang kuat. Itulah kenapa Imam Abi Dawud mengatakan hadis yang paling penting itu adalah innamal a'malu bin niat. Apa? Innamal a'malu birai, cangkemmu ngawur. Wae teng tresno jalaran sangka buka. Wae teng tresno jalaran sangka ra ana liyane. Innamal a'malu binniyat. Orang besar itu berangkat dari tekad. Yang pertama adalah niat. Saya dulu kalau nggak ada niat, Bu, berat. Mau sekolah nggak ada biaya, mau kuliah nggak diragati. Tapi saya punya tekad. Hidup di dunia tidak semudah membolak-balikan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikan dunia. Saya berangkat ke Jogja dari Lampung. Saya asli Jawa tapi lahir di Lampung. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kalau santri saya paling banyak Indo-Pakistan, bapaknya iblis, ibunya setan. Karena santri saya itu banyak datang ke pondok dalam keadaan mabuk. Bapaknya sopo yora ngerti, mboknya sopo yora ngerti. Saya berangkat ke Jogja, saya matur sama ibu saya. Makanya kemarin saya itu pas haji nangis betul. Saya bisa memberangkatkan haji bapak ibu saya, bapak ibu mertua saya, sama istri saya. Jarang-jarang anak bisa memberangkatkan orang tua dan mertuanya. Awalnya saya memberangkatkan bapak ibu saya, sudah daftar. Saya ingat, saya masih punya mertua. Untung istri saya cuma satu. Coba kalau 4, mertuaku oke banget. Tambah mbahmu tambah. Aku nggak mau. Aku takut. Si jiwa bojomu. Mas Hernanda bojone piro? Loro, matamu loro itu loh. Oh, apa? Bojomu langsung bertanya-tanya, mulai perang delok wae iki. Sabar, Dok. Yang dikatakan oleh mereka sumpah itu benar. Benar-benar salah. Saya bilang sama ibu saya, Bu, terima kasih ya, dulu ibu mengizinkan saya untuk berangkat ke Jogja. Di Mekah itu ibu saya tanya, Bu, anak ibu kan 5, yang 1 meninggal dunia, lanang kabeh Pak. Bapak ibu saya itu anaknya 5, pendowo 5. Tapi yang mati 1, mas saya nomor 2. Jadi saya itu hidup nomor 3. Saya masih punya adik 1. Delalah, anaknya 4 ki sing dadi wong cuman saya sendiri. Yo tegese ora kok munyuk no, yo ora cok itu loh. Sing iso disawang ngono lho cah, ngono lho. Mosok berarti liyane munyuk Gus cangkeme iki lho. Kok kowe munyuk-munyukke dulurku. Kan aku jadi tersungging. Kok aku keselungguh tak ngadeg entuk ora iki. Enggak jadi. Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri. Aku nggak mau berdiri, nanti aku duduk kamu lihat wajahku. Aku berdiri kamu lihat sarungku. Sarungku apik ya. Dia tak tapuk cangkemmu loh gue. Aku mumet aku ngaji ning kene ini. Cangkemnya cerewet-cerewet. Mari kita akhiri pengajian kita malam hari ini. Gak bahaya tak? Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Mbak Woronya belum datang ya? Oh sudah. Neng omahmu, sorry, kamu sama Woro beda pemikiran. Kamu mikir Woro, Woro mikir aku. Ya.
Santai wae le, cinta ditolak, Bandungan masih buka. Kamu tahu Bapak Bandungan itu jualannya apa? Kroto. Apa itu kroto? Pakan manuk. Manesa apa manukmu? Saya ketahui. Kok bola balik saya ketahui tenan apa cak kayak gitu. Kok murah men. Nah, yang pertama niatnya harus kuat. Maka saya dulu berangkat ke Jogja, ya sudah berangkat. Saya bilang sama ibu saya, Bu, kula budal teng Jogja nggih. Mangkat le. Oh, ibumu rasa nyangoni le. Mboten napa-napa Bu, ora usah disangoni. Kula tak mangkat. Ibu ndongake kula mawon. Lah ibu saya cerita kemarin di Mekah. Setiap hari lahirmu le, ibu itu puasa. Saya lahir hari Minggu, hari Ahad. Minggu Pahing. Setiap hari Minggu ibu saya itu puasa. Lah, kakak dan adik saya itu setiap hari lahirnya ibu itu lupa puasa. Ternyata bener Pak, sing dadi sing diposoni. Masku lahir gak pernah diposoni, adikku lahir gak pernah diposoni, saya lahir diposoni. Dan ternyata yang terjadi apa? Anak yang mendapat tirakat dari orang tuanya itu beda dengan anak yang tidak mendapatkan tirakat dari orang tuanya. Makanya ibu-ibu mohon maaf kalau punya anak ditirakati ibu. Hari lahirnya ibu-ibu puasa, habis sholat di Fatihai di solawati, itu keren. Anaknya tidur pegang kepalanya di solawati, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, mudah-mudahan anakku sukses, Al-Fatihah. Mandi bu. Bapak-bapak juga seperti itu, punya istri cangkeme cerewet, gampang turu cekel cangkeme. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, muka-muka bojoku cangkeme ra cerewet, Al-Fatihah. Kok di Fatihai tetap cerewet, tambahi Yasin dan tahlilnya. Tak kasih contoh hebatnya orang tirakat Pak. Aku lak selawatan ono sing ngiringi ra iki. Sing ngiringi ya orang teko. Wala ciloko iki. Atajak selawatan sing ngiringi orang teko. Mosok diringi nganggo cangkem, tak tung dut ngono ra pantes. Ternyata belum datang. Saya mau cerita tirakat ben supaya tekadmu kuat. Saya punya jamaah di Boyolali. Boyolali itu kan terkenal Superboy. Susu perawan, susu perah Boyolali kok susu perawan. Enggak bahaya, karena laki-laki itu seperti soda. Kalau ketemu susu pasti gembira. Kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2, susu. Kalau 1, su. Kalau 3, susu. Kok tambah A loh. Ini Pak, ya tak ngadeg. Moga-moga kata aku ora mlotrok. Iki sing nyekel piano ya urung teko. Wah, lagi jalan. Apa? Sarungnya hati-hati. Lah ngopo? Mlotrok matamu ki mlotrok. Ora mungkin. Kan sarungku bagus. Apalagi isinya. Tak nyedak awakmu kene. Cerewet Pak. Lah, tak ceritani. Kok meneh? Wis aku mulai cerewet bae wong kene. Saya mau cerita bagaimana tirakat orang tua itu dengan tekadnya bisa menjadikan anak baik. Di Boyolali itu ada satu keluarga Bapak Ibu, pekerjaannya hanya tukang perah susu sapi. Karena susu perah Boyolali. Dia itu keren. Kerennya di mana, Gus? Setiap kali masuk kandang, dia wudhu dulu. Begitu masuk kandang, sapinya dikeluarkan,
dia mulai memerah susu sapi dengan membaca sholawat. Anda tahu, dengan tirakat yang secara istiqomah dan konsisten dia lakukan, anake papat dadi wong kabeh. Gara-gara apa? Konsisten memulai pekerjaannya dengan wudhu, dan ketika dia bekerja konsisten dengan sholawatnya. Begitu nyekel susu sapi diselawati, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin. Diterokke mung setetok. Wa alihi wa sahbihi wa salim ala dawam sat. Coba nyekel susu sapi sholawatan. Lah bojomu nyekel ora tau sholawat. Mila nyuwun sewu, gedene anak sesuk dadi kaya ngopo kuwi tergantung tekate wong tuwa. Mila jenengan Bu sing lenggah teng mriki nyuwun sewu, diniati, ditekati, niki tirakat sesuk anakmu dadi wong gede kabeh. Amin. Lho, umpama kaya saniki Mas Hernanda dadi anggota DPR, bukan semata-mata karena dia hebat, mungkin mbokne mbiyen yang duwe tirakat, senajan to ya lemu. Loh, kita nggak pernah tahu mbiyen mbokne iki mbungkus sego kira-kira ndonga apa, nggih apa mboten Bu? Nggak mungkin enggak. Saya itu punya teman dulu Pak, kalau bikin bakso, beliau penjual bakso. Setiap kali gelintiri bakso niku sekali gelintir sholawat, sallallahu ala Muhammad pluk, sallallahu ala Muhammad pluk, sallallahu ala Muhammad pluk. Baksone laris. Begitu tiba tengah anake ra tau tirakat, ra tau sholawat, tutup. Ini menunjukkan apa? Dongane wong tua niku penting. Malih contoh, ada imam namanya Imam Ahmad bin Hambal. Beliau dikenal dengan nama Imam Hambali. Imam yang terkenal itu kan ada 4. Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i. Di Indonesia ada lagi satu yang terkenal, Imam Samudra. Tukang ngebom zaman biyen. Wong wis mudar saiki. Mbuh ketemu bidadari apa setan radong aku. Niki Imam Ahmad bin Hambal nyuwun sewu. Satu ketika dia pergi ke sebuah daerah. Sampai daerah itu sudah kemalaman Bapak Ibu, akhirnya tinggal di masjid. Orang yang berada di masjid itu nggak tahu bahwa yang datang ini adalah Imam Ahmad bin Hambal. Setelah sholat Isya, beliau tidur di masjid, diusir Pak. Pak, Anda nggak boleh tidur di masjid. Dilarang tidur di masjid. Demi Allah saya paling nggak suka dengan masjid yang takmirnya melarang orang tidur di masjid. Saya sekarang banyak masuk Pak, kalau saya kebelet pipis, itu lebih suka mampir pom bensin dibandingkan masjid. Kenapa? Karena banyak masjid yang ditutup. Alasannya apa? Takut ada maling masuk. Saya bilang, kalau ada maling masuk masjid itu bagus. Maling wae gelem mlebu masjid, masa awakmu ora? Berarti kue kalah karo maling. Masuk akal? Ayo. Dulu ada kejadian di Jawa Barat, ada anjing masuk masjid, orang marah-marah, diasar asu, yoncen asu kok. Kalau saya mohon maaf, saya ambil hikmahnya apa? Asu wae mlebu masjid. Mosok wong limbangan ora, berarti kalah karo asu. Nek kowe ngomong asu aja ndelok aku. Asu karo merenteng asu. Kamu tahu bedanya anjing di Amerika sama anjing di Indonesia? Di Amerika anjing seperti teman, di Indonesia banyak teman seperti mila lah awakmu pengen ngelek-ngelek aku takono koncoku. Soalnya yang paling pinter ngelek-ngelek aku biasanya konco dhewe. Imam Ahmad bin Hambal diusir. Pak,
Pak, keluar dari masjid. Akhirnya beliau tidur di serambi masjid. Masih diusir lagi. Pak, kamu kok ngeyel? Nggak boleh tidur di dalam masjid. Kenapa kamu tidur di serambi masjid? Takmir itu kadang-kadang, kenapa nggak boleh tidur di masjid? Khawatir Gus, nanti waktunya sholat nggak bangun. Saya mah seneng. Kalau ada orang tidur di masjid waktunya sholat nggak bangun, gampang disolatkan sekalian. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal ini keluar Pak dari masjid. Di tengah jalan ketemu penjual roti. Ditanya sama penjual roti, Pak, sampean siapa? Saya musafir. Dari mana Pak? Saya dari jauh. Saya tidur di masjid diusir, di serambi masjid diusir. Apa kata penjual roti ini? Pun Pak, jenengan nginep di tempat saya. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal yang penjual rotinya tidak tahu kalau dia Imam Ahmad bin Hambal. Nginep di rumahnya penjual roti. Dikasih kamar, dikasih makanan, dikasih minuman. Karena penjual roti tahu, ciri orang beriman itu adalah memuliakan tamunya. Makanya ibu-ibu kalau ada tamu tolong dimuliakan. Duwene wedang tamune diwedangi, duwene kopi tamune di kopini, duwene susu tamune di gaweke susu. Susoni saya nyoh ngono. Kayak aku ingin ngaji munggah panggungnya dicetol bu susu nyok artak bales rondo rasido aku wong sing dijawet aku kok cabul gitu. Kalau lagi pengajian ini kok wadah pengalaman aneh-aneh sing lucu ini Jawa Timur banser nih. Aku mudun kok mobil diamanke karo banser. Kudune iki lak ngawal kiai sing diamanke jamaah. Ora kiai ini. Aku dipiting dulu. Ayo Gus tak amanke. Lagi bajingan ki aku kena malah aku ki lho. Iso modar munggah panggung ki aku. Iki kiai apa tersangka maling pitik aku ngono. Dingenekke kok Pak. Kadang-kadang nang liwati jamaah wis dijiwit, dijambak, dicetol, bokongku diciwel. Karena aku jadi ingin gebuk ndase gitu Pak. Akhirnya orang ini menjamu Imam Ahmad bin Hambal. Ternyata penjual rotinya tidak tidur bu, membuat adonan roti dan membuat roti yang akan dijual besok harinya. Dilihat sama Imam Ahmad bin Hambal, mulutnya sang penjual roti ini nyuwun sewu, selama membuat adonan roti cangkeme umak-umik. Langsung Imam Ahmad bin Hambal mikir, kayak gawe roti kok cangkeme umak-umik sing diwaca apa? Jangan-jangan mantra saka Samsudin. Dilihat sampai dini hari masih umak kamit. Didatangi sama Imam Ahmad bin Hambal, Pak, loh kok jenengan belum tidur musafir? Saya melihat dari kamar. Selama Anda membuat roti, kenapa mulutnya komat kamit? Ternyata sang penjual roti mengatakan apa? Setelah dari dulu sampai hari ini, selama saya membuat roti, mulut saya tidak pernah berhenti untuk membaca dzikir. Saya tidak pernah berhenti membaca kalimat tasbih. Saya tidak pernah berhenti membaca kalimat takbir. Saya tidak pernah berhenti membaca kalimat tahmid. Saya tidak pernah berhenti bersolawat. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal, ada nggak bedanya kamu bikin roti membaca dzikir sama enggak? Beda Pak. Roti saya laris, rezeki saya lancar, doa saya semuanya dikabulkan oleh Allah. Ditanya sama Imam Ahmad bin Hambal, musafir ini, ada nggak doamu yang belum dikabulkan oleh Allah? Ada Pak. Apa yang belum dikabulkan? Saya itu ngefan, mengidolakan seorang kiai. Saya minta berdoa sama Allah supaya saya ditemukan dengan orang ini, tapi sampai hari ini saya belum bisa ketemu. Ditanya sama musafirnya, kamu mengidolakan siapa? Saya mengidolakan imam besar namanya Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Hambali, tapi sampai hari ini saya belum bisa bertemu. Apa yang disampaikan oleh musafir? Pak, selamat, perkenalkan saya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Gara-gara apa bu? Dzikirnya, wiridnya, Allah kabulkan semua doa dan permintaannya. Ini menunjukkan apa? Bahwa lisan yang terjaga akan mempermudah doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kesimpulannya apa? Kok kita minta sama Allah banyak ditolak? Jangan-jangan selama ini mulut kita tidak terjaga dengan wiridnya. Makanya saya itu heran banget dengan Habib Lutfi. Kalau habis subuh jam 5 sampai jam 10 wirid gak berhenti. Zaman saya dibully gara-gara saya ceramah di gereja, saya datang ke kamar beliau jam 5 sampai jam 10 kullayaum, tiap hari beliau dzikir. Saya tanya, "Bah, jenengan kan orang hebat, ibadahnya banyak, sodakohnya banyak, amalnya banyak. Kok masih mau wirid, kenapa, Bah?" Jawaban beliau apa? "Saya itu mursyid thariqah. Kenapa saya banyak membaca wirid? Untuk nambal. Mungkin murid saya ada yang kurang membaca wirid, ditambal sama Habib Lutfi. Lah awake dhewe murite kelas sing mung mat kolamcing, komat teko salam plencing. Komat mangkat, rampung sholat, tangannya diangkat, dungone singkat. Ya Allah, kau tahu yang ku mau. Amin. Langsung malaikatnya jawab, wis tahu. Makanya Bu, sekecil apapun dijaga coba. Sholawati ibadai. Wis yo, senajan ora musiknya sholawatan yo. Mau sholawatan? Lagu lama apa lagu baru? Lagu baru belum jadi. Rondo kempling mbahmu. Lah awakmu seneng campur sari tak nyanyi kayak lagu Didi Kempot, stasiun balapan. Neng stasiun balapan, kota Solo sing dadi kenangan, kowe koyo asu kae lho kaya. Apa ora kowe? Lah ora ana musik kok memendasku ya aku. Tak pikir mau bareng karo Mbak Woro ngiringi ngono. Bono Mbak Waro cek dandan. Itulah perempuan ribet banget. Lah kaya cacahku ya simpel les. Kaya Hernandawi simpel, baju siji, peci siji, katok siji, paling ra sempakan. Gondal gandul mbahmu. Kaya ngono le sak dibojo. Sing lanang nyeluk sing wedok gondal. Sing wedok nyeluk sing lanang gandul. Jadi panggilannya keluarga gondal gandul. Kirupane kayak Kipli lho ya Allah. Ayo selawatan nganggo cangkem ora sanggo musik ya. Ya. Ya ora penak. Wis rasida ora usah lah no. Nurut. Apa bener mbake bener kae. Sing ora penak cangkeme meneng modar ya kowe ayo. The power of mak-mak wis muni. Ini manusia klaster terkuat di muka bumi. Lah wong wedok karo wong lanang kuat ndi? Wong wedok. Wong wedok nggawa gunung lore disangga dhewe. Wong lanang nggawa ndok lore sambatan karo manuk. Depane Kipli. Ya selawatan nganggo cangkeme. Ya Rasulullah. Boyo sing semangat. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Aku sing kesel semangat kok. Aku wis seminggu rung mulih lho. Iki ku cik aku makan ning Ungaran. Baru sesuk mulih, awan aku esuk ngaji ning kafe, sorene ning Sarkem. Aku udah lama nggak menjumpai lonte-lonteku di sana. Lha wong nyatane sing sabar ya omong aku malah cangkeme Sherlock mbahmu. Aku mumet cah kene iki. Ngomong lonte Sherlock. Kowe ngerti fungsine tongkatku ki apa? Sing njaluk Sherlock Sarkem tak gebuk karo ya. Ya wis yo. Moga-moga kanthi selawat yang kita baca berkah untuk keluarga kita. Amin. Semoga yang datang susah disenangkan, yang sedih dibahagiakan, yang sakit disembuhkan, yang bermasalah disolusikan, yang jomblo segera dinikahkan. Ada jomblo di sini? Jambu alas ning tengah sawah, woe limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah, sing isih rondo ndang entuk bojo. Amin ki rondo gitu.
Aku maunya kayak sama Gus Miftah. Moh. Emangnya aku cowok apaan? Kan aku bukan cowok murahan. Emangnya dia Kipli. Kipli tak kayak duit ini, tak takoni son jawab tak kayak duit ini. Kamu ya kamu. Uncalke. Akhirnya ini. Doke. Nyileh mikir. Sing ndi, Ndre? Dine sing tugake sapa meneh? Siapa? Sing ndi? Ndre? Ya rene. Iki takone apa iki? Iki adine Kipli. Loh. Topimu ki lho sing bener. Sik. Salaman barang. Iki bajumu sengaja mok suwek-suwek men ketok kiri apa njan kiri tenan? Lah, aja munggah. Oh, arep munggah nyantol. Alah. Kowe padine kon nukokke aku to kowe. Baju diwek-wek kaya ngene iki lho. Iki cantol apa to iki? Ora ana cantolan nang ngene suwek kuwi kok. Jenengmu sapa? Halo. Namanya siapa? Ciko. Ciko. Jeneng kok Ciki ki piye to? Sing cedhak karo cangkem iki. Kowe iki mbiyen dadi mergo mik. Namanya siapa pakai mik? Ciko. Sing gagah. Siapa? Kipli. Loh katanya Kipli. Lah iya kan aliasnya parapnya, nama aslinya siapa? Ciko. Ciko siapa? Kalian Pardana. Ciko? Kalian Pardana. Ngomong apa kamu? Jangan jadi pemedas. Kamu kelas berapa kok? 6. Cita-citamu pengen jadi apa? Gus. Nggih. Yeah. Gus apa? Iki berarti salah jadi Gus jenenge Gus Cik. Icik-icik jos. Wes, kowe tak takoni son jawab pakai duit. Ya. Presiden Zimbabwe. Orang ngerti. Telek sapi jenenge apa? Letong. Telek wedhus jenenge apa? Cendil. Telek pitik jenenge apa? Blek. Pantesan tak takoni jeneng presiden orang ngerti, wong utake kebak telek iki. Kowe maca Pancasila. Diterokke sakmene mbane. Pancasila. Alah sing gagah. Cagak. Sing gagah. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter iki. Anak Bu Hernanda pinter iki. Guys, cair. Kalau saya kasih uang tuh beli apa? Sarung? Lah sarungmu ngopo elek to? Suwek. Sarung regane piro? Tergantung sarungnya bahane. Oh, tergantung bahane. Kowe tuku sarung Pemalang, kuwi ana sarung jenenge Toldem. BHS mawon. Wah, njaluke BHS kok piye iki lho? Kemakine. Rupane kaya ngene kok BHS iki lho. Yes. Sing iki, Dre. Kowe ganti kowe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Revaldi Akbar Septian. Acara selanjutnya ngemis dari Revaldi. Ayo. Revaldi umurnya berapa? Berapa ya? Lali ya. Umurnya lali. Bapakmu jenenge sapa? Ndak punya bapak kok. Ora duwe bapak? Nggih. Lho kok iso? Lah bapake minggat. Oh, tenan. Nggih, sabar.
Bapakmu minggat le? Nggih. Dari umur berapa? Wit bayi. Wit bayi. Nggih. Mbokmu teko ra iki? Entene mbah iku lho. Loh, lah mbokmu nang ndi? Kerja Kerja nang ndi? di sana. Sana mana? Sana. Lah sana mana? Di Bandungan apa ngendi ngono lho? Mbokmu kerja nang ndi? Nggak tahu. Ora ngerti. Wah, kemesake mencah iki. Cita-citamu pengen dadi apa? Ya kayak sampean Gus Miftah. Bagus. Ya sabar le ya. Wis tak takoni. Kowe iso pelajaran sejarah apa ora? Ngertose presiden. Ya wis. Sebutke presiden nomor 1 sampai nomor 7. Soekarno. Soekarno betul, pinter di. Soeharto. Soeharto betul. Habibie betul. 4. Gus Dur. Gus Dur 5. Megawati. Megawati 6. SBY. SBY 7. Joko Widodo. Joko Widodo. Kose. Urung. Masuk gini lho, diulangi tapi nganggo bapak. Ojo sing lupan. Bapak Soekarno no ya, sing sopan. Karo pemimpin harus sopan. 1. Bapak Soekarno. Ah, pinter. 2. Bapak Soeharto. Pinter. 3. Bapak Habibie. Bapak Habibie. 4. Gus Dur. Ah, pinter. 5. Bapak Megawati. Bu. Wedok. Nah sampean mau ngomongin kon bapak. Lah wedok ya Bu lho. 6. Joko Widodo. Bapak. Oh, Bapak Joko Widodo. Bapak 6. Bapak Bapak SBY. 7. Bapak Joko Widodo. Eten 8 lho. Sopo sing nomor 8? Prabowo. Kuwi calon presidenku. Nggih. Oh yang ngefan. Kalau ngefan kan sampean. Yo, kowe ngefane karo aku. Nggih. Ya, aku sudah dadi kiyaine Prabowo. Lah tak kaya duit dingin tuku apa? Nggih. Topak FF tak ajar kowe. Biasane kula ke gawe nek buatan topak FF ya ML. Cah cilik Mobile Legend iki lho. Ya Allah, aja nggih tuku sing manfaat ya tak kaya duit ya. Sarung. Sarung. Engko lah tak kaya ngeslot matamu slot iki lho. Lah sarunge sampean to. Lah iki mau jaluk aku muda goblok. Iki sudah pinter iki, semoga-moga saya dimongkondang ya Lia. Nggih, amin. Manfaat uripmu ya. Lah tak kaya duit ditabung apa dicelengi? Diceleng nggih. Jangan ditabung. Makanya ada bayi tabung, ora ono bayi celeng. Mawon. Ayo tak kaya duit. Cair nggih. Kowe selawatan dhisik, Jal. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta syamsun, anta badrun, anta
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Menarik sing mimpin awakmu. Sing nggawa HP semuanya diangkat, sing selawat akbar. Ayo selawatan. HP-nya semuanya diangkat, flashnya dihidupkan. Ayo. Sallallahu alaihi Muhammad. Ah, pinter. Pinter iki. Kotake sangokeh weh, santai wae. Lampune pateni. Lar. Aku. Oh, kowe tak duit dhisik, cerewet wae cah iki. Lah aku piye jenenge? Ya. Ya, kowe tak kei Ngertos sing selawatan anyaran niku. Ya wis. Yai. Tambah isinya 300. Irang meneh ngono. Wis kowe mudhun dhisik. Gus, ngertos selawatan sing terbaru. Apa? Sing alamate anak soleh. Wis engko wae, sholawat ala Muhammad wae. Nggih. Semuanya HP-nya diangkat. Sholawat dipimpin oleh Syekh Akbar. Yang bapaknya nggak jelas. Gose. Ayo. Semuanya diangkat. Semuanya diangkat. Mereka pundi? Mereka pundi? Mereka pundi? Ngidul? Kidul. Nanti semuanya digerakkan ngidul dulu. Ayo le. Shallu ala Nabi Muhammad. Ayo Akbar mulai. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi bareng-bareng yang lebih keras. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Anta syamsun. Lagi drone-nya baru datang. Anta Ulangi. badarun. Anta nurun fauqa nuri. Bareng-bareng Anta Samsun. Anta syamsun. Anta badarun. Anta nurun fauqa nuri. Anta isiru hawari. Anta misbah. Ayo terakhir. Flashnya diangkat bareng-bareng untuk Kanjeng Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Tepuk tangan untuk Akbar. Pintar sekali. Alhamdulillah. Wis teko bene. Siap-siap le. Kowe njaluk duit piro?
1.500.000. Lah dikei 1.500.000 gitu ku apa? Hak tugas HP. Ditabung. Lah tak duit ditabung. Nggih. Ya, belajar nabung ben kowe dadi wong sukses kaya Gus Miftah ya. Nggih. Tetep bapak ibumu didongake. Boten usah ngangge bapak iki ngoten nopo. Ya aja lara ati piye-piye kowe lahir mergo manuke bapakmu. Ora kena lara ati, ora kena dendam ya. Yo, boten. Ya, sip, betul. Culane Akbar apa sapa mau? Revaldi. Oh, Revaldi. Makan roti, minumnya es. Semoga Revaldi besok jadi anak sukses. Amin. Makan roti, minumnya susu. Revaldi ababmu mambu. Nah, tak duit, sing oke ditabung lo ya. Alhamdulillah. Cair. Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Atur suwun. Omahmu ngendi le? Omahmu ngendi? Tangkongan. Pangkongan ngendi? Pugo niku. Pugo. Hati-hati. Nggih. Engko dirampok karo kancamu kae lho. Engko dikawal karo banser ya. Kowe tak kaya oke, kan padha karo aku Prabowo. Makasih ya. Sukses ya, aja nakal ya. Rasa dendam tepuk tangan untuk Gus Miftah. Ya, makasih Le. Ora apa-apa. Gayane lho. Jan saiki iki. Bocah ben wis teko? Urung kan? Mbak Waro mendugi Mbak Waro. Wis teko Mbak Waro. Mbak Waro datang, pengajiannya rampung ya. Aku pindah ning Ungaran, Cuk. Semelu Ungaran. Shallu ala Nabi Muhammad. Mulai seneng. Pokoknya bocah-bocah iki lak tenanan insyaallah apa mau tekati, tekuni, telateni. Enak mawon. Nah, persoalan setelah kita bersungguh-sungguh, maka dikatakan tekati, tekuni, ijtihad wala taksal. Fannadamatu lima yatakasalu. Bersungguh-sungguh, jangan bermalas-malasan. Penyesalan bagi orang yang hanya mau bermalas-malasan. Bu, anak kuwi kewajibane belajar. Wong tuwa ning omah kewajibane ndonga. Anak kewajibane belajar, guru kewajibane mulang, wong tuwa kewajibane ndonga. Soal sesuk anakmu dadi apa kuwi urusane Gusti Allah. Bu Mas Henanda, dulu pernah apa punya cita-cita anaknya jadi anggota DPR? Dulu nggak pernah. Sing penting kewajiban wong tua gaweke ndongake anak, nyekolahke anak. Dene sakniki dadi anggota DPR. Saya ingat kita berada di atas bumi yang sama tapi dengan takdir yang berbeda. Takdirnya orang masing-masing. Mila ora kena ngiri. Kalau saya santai, kalau ada orang ngiri dengan saya nganan. Karena kalau sama-sama ngiri namanya konvoy. Kamu ngiri, aku nganan. Utawa aku lurus. Saya tuh biasa putih ireni. Oh, Miftah goblok. Tak jawab ora apa-apa. Gobloke laris, kowe pinter cangkemmu ra payu. Saya itu Oktober ada acara dengan Pak Presiden Jokowi 2 kali. Forum Investor Daily Summit 2023 yang dibuat oleh juraganya BTV ini Pak Pak siapa? Sing duwe BTV iki? Pak kok Erlangga ki lak Golkar. Ahok matamu Ahok iki lho. Pak Enggar, Bos Enggar
yang punya BTV. Sama yang kedua acara Sumpah Pemuda bersama 16.000 milenial. Sing buka Pak Jokowi, sing ceramah Gus Miftah. Saya dulu nggak pernah ngimpi ceramah di hadapan presiden. Sekarang saya paling sering ceramah di hadapan presiden. Soal awake dhewe iki ditakdir dadi apa ora urusane awake dhewe le. Sing penting apa tadi? Fokuslah kepada proses. Lah kowe sekolah ya sekolah sing tenanan. Kowe nyambut gawe sing tenanan. Nyuwun sewu. Kamu belajar di pondok yang sungguh-sungguh. Sing ngaji wae rong mesti dadi kiai, apa meneh sing ra tau ngaji. Ora ana wong pangkat tanpa ragat. Buktine apa? Banyak sing ngetokke ragat ora entuk pangkat. Mila oke caleg stres. Soale ora dadi. Hernanda guyang-guyu wong dadi kok. Amin amin. Sesuk muga-muga dadi meneh. Gawe pengajian meneh. Nek sing larang kowe murah dinyang. Loh, lah anggota DPR kaya Mas Hernanda nyenengke wong sakmene mbane. Sae napa mboten? Sae napa awon? Awon apa sae? Malah kaya budalke jenazah. Makasih lo Mas Hernanda. Mosok wong sakmene mbane ora ono sing ndongake awakmu. Ora mungkin le. Niate ibadah wae. Pokoke sesuk dadi meneh alhamdulillah, ora dadi dituntut siji-siji gile. Ya. Ijtihad wala taksal, tenanan. Jangan bebani anakmu dengan sesuatu yang tidak mungkin atau mustahil. Sekarang itu Bu, mohon maaf, anak banyak yang stres. Kenapa Mas? Karena menjadi korban ambisi orang tuanya. Begitu anak rampung kuliah, rampung mondok, orang tua mengatakan apa? Kowe iki cilik tak gedheke, goblok tak pinterke, rampung kuliah kok nganggur. Kek kapan kowe bales budi karo wong tuamu? Salah. Lah kula dadi anake tak jawab, napa jenengan njaluk bales budi kalih kula? Wong kula mbiyen yo ora njaluk dilairke kok. Wong mbiyen jenengan kelon karo bapak, aku yo ora ngrasake kepenak. Malah wong tuane Rivaldi minggat. Ayo. Bareng ngendok tinggal minggat. Wong tua gawe ora tanggung jawab. Muga-muga bapak Rivaldi nonton TV. Hei bapak Rivaldi, rungokno kupingmu. Ki lho anakmu ngerampok duitku. Kowe ngomong ra ikhlas ki ngopo? Oh, sing duwe duit ya aku kok. Oh. Kan aku kaya. Ya aku kaya, kan aku kiainya Prabowo. Aku kiainya Pak Jokowi. Aku kiainya Hernanda. Tapi kalau Pak Prabowo mahal, Hernanda murah dinyang. Tahu apa Hernanda? Alhamdulillah. Nah, ijtihad wala taksal. Maka kemudian apa? Kalau kita memahami konsep seperti itu, Bu, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, beliau memberikan tips supaya kita menjadi orang yang bahagia. Kebahagiaan kita selalu kita minta sama Allah ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wes, mudah-mudahan semua yang hadir, mudanya foya-foya, tuanya kaya raya, mati masuk surga. Amin. Mudah-mudahan Rivaldi masuk surga pertama kali, berangkat setelah ngaji. Berarti bareng ngaji modar gue di. Yang penting sisa 500. Kula sampai ke ngeslot, awas gue. Matamu tambahin male. Rupamu di Rivaldi. Lho kadang-kadang ngaten iki lho. Allah ki lak keadilan Allah ki. Anak ada sangka wong tuwa mung melu mbae, malah anake digawe pinter karo Gusti Allah. Mila jenengan sing duwe anak niku diopeni tenanan. Banyak anak yang tidak beruntung jauh dari orang tuanya. Mila duwe anak Bu, nyuwun sewu diopeni tenanan. Anak itu investasi akhirat, bukan investasi dunia. Maksudnya investasi akhirat napa? Idza mata bunu adama in qata amalu ila min salasin. Salah satunya napa? Awaladin solihin yad'ulah.
anak soleh sing ndongake wong tuwane. Mila aja mau bebani masalah donya. Orang tua itu nggak boleh minta sama anak, tapi anak harus pengertian sama orang tua. Lah orang tua niku njaluk sama anak, Allah ki cemburu. Kowe njaluk karo aku tak wenehi ngopo njaluk karo anakmu. Umpamane Hernanda wis sukses, aja nganti mbokmu njaluk, saurunge mbokmu njaluk wis mok senengke. Bila perlu dirabekke meneh. Ketoke mbokmu jek pengen kuwi. Dereng wonten Gus. Ora ono sing gelem. Nah, tak goleke Bu. Tapi aja karo aku. Pak Prabowo turune Gus. Kalau sama aku kan aku bisa mati duluan. Kan aku bisa keracunan. Malah pingin Hernanda jadi ibu kula pengen rabi karo Pak Prabowo. Cie. Kalau ngitakoni wartawan, Gus, Pak Prabowo kan gak punya istri. Kalau jadi presiden bagaimana? Saya jawab, justru bagus pejabat gak punya istri. Karena di Indonesia banyak pejabat yang rusak gara-gara istri. Contohnya Sambo, rusaknya mergo bojone. Gimana mboten Pak? Lah, mula orang dibojoki bukan aib. Maka kamu coba umpama orang dibojo ora apa-apa li. Tapi yo niat rabi, aja wedi karo rabi. Lah kula ora duwe dhuwit Gus pengen rabi, santai wae. Wong rabi mbukake dalan loro, siji dalan rezeki, nomor loro dalan barokah goblok. Barokah kok bayi lho. Aku mbiyen rabi ra duwe apa-apa, saiki aku sugih. Loh, bukan masalah sombong, tapi fakta. Aku dulu nggak punya apa-apa, sekarang apa yang aku nggak punya? Iya. Bojo loro matamu bojo loro. Aku nggak mungkin nikah lagi, karena aku takut istri. Nah, ikatan suami takut istri. Kalau Mas Hernanda istiqomah, ikatan suami takut istri ketika di rumah. Ekspektasinya Fatimah, istri 4 satu rumah. Iya. Rasa neko-neko. Kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri, betul? Itu artinya apa Mbak? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Iya. Neng rasa pacaran nih, buktinya aku mbiyen kuliah sing ra duwe pacar mau ngaku dewi. Soalnya aku paling kere. Loh, ora payu aku kere banget kok. Koncoku duwe motor aku ora. Semuanya nggak mau sama saya, tapi hari ini saya sampaikan kepada mereka, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak wanita yang menyesali. Wow. Jadono karo Gus Miftah, ngopo akan biyen-biyen. Makanya nyuwun sewu, jangan menyepelekan orang. Saya rupa-rupa kayak Revaldi, bisa jadi besok tuwane yo mengono kuwi. Ya wis, sadurunge tak tinggal lunga iki wong NU kabeh kita ya. Dibengoki sing banter. Bapak NU Ibu Mus Dimet tenan. Sing bengoki banter dong aku tangi lunas. Sing ra bengok mulih meteng. Amin. Apa bedanya wong lanang tiang jaler sama tiang listrik? Bedanya siji. Tiang listrik madangi, tiang jaler wes. Bapak NU Ibu Mus Kakang Ansor Adeva Taya tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa rahmat Kang. Pilih rahmat apa berkat? Ya rahmat olele. Tahlilane saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah ala Rasulillah salatullah salamullah Habibillah salatullah salamullah ala Yasin
ada muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah Indonesia makmur rakyate berkah. Amin. Salatullah Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut, sayang mong dianggep Semarang kaline butek sing disayang. Lah sing disayang karo Mbak Woro. Kowe kok karo Mbak Woro njaluk lagu apa? Nemen apa? Lah melajada pirang barang gitu. Saiki sing lagi viral nemen ngomong miring apa jengke sakarepmu dhewe. Pon pesen kula niku. Tekati, telateni, tekuni. Awake dhewe kerja kuwi ngibadah, kere ora dosa, sugih ora wajib. Kabeh kuwi wis tinakdir dhewe. Umpama wong sugih ki kerja keras, berarti tukang becak ke kudune paling sugih. Kula iso ngomong soalnya kula mbiyen tau dadi tukang becak 5 bulan. Wi Revaldi dan kawan-kawan, mbiyen Gus Miftah dadi tukang becak tak lakoni. Profesi yang paling sabar kuwi tukang becak. Nunggu penumpangnya rata kok becake tumpaki dhewe. Aku tahu numpak becak tabrak mobil, der. Becakku remuk, aku ra nesu. Begitu becakku remuk, aku mau nyanyi lagu India. Matane. Sing penting halal. Hernanda rungokno. Wong Indonesia saiki aneh. Takut dengan makanan haram tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Makanya Hernanda kuwi dadi anggota DPR ojo korupsi le. Wong Indonesia iki wedi karo babi ra wedi karo korupsi. Hernanda rungokno kupingmu. Lebih baik tangannya kotor penghasilannya bersih daripada tangannya bersih penghasilannya kotor. Betul? Pon gantian karo Mbak Woro nyanyi nganti subuh. Kula ajeng ngaji teng Ungaran. Butuh kawalan, ayo mangkat. Terima kasih Mas Hernanda, mudah-mudahan sukses dan terpilih kembali. Matur nuwun le. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hernanda matur nuwun.